Om Rahayu, selamat datang di Kabupaten Palangkaraya. Biasanya dilakukan di malam hari dan memang dengan tarian dan lain sebagainya. Tapi tahun ini sampai mungkin 3 tahun ke depan, gitu ya, suasananya kurang lebih akan seperti ini karena di saat bulan puasa di keraton dilarang untuk menunjukkan gamelan, sehingga itu kenapa kami pertunjukannya sedikit berbeda, agak bingung, tapi Kanjeng Noto menghadirkan fashion show di mana di sini selaras dengan temanya, begitu, dengan aparatur negara. Merujuk serat Prajanjian Proto Pangeran Mangkubumi membangun tata kota kerajaan pasca perjanjian ganti di kawasan yang dikenal sebagai Malioboro Hadirat. Di dalam proses penataan kota, Pangeran Mangkubumi turut membentuk kelompok-kelompok aparatur negara sebagai kelengkapan dari pemerintah yang berdaulat. Kelembagaan kelompok aparatur negara bukan sekedar perihal pemerintahan yang kompleks seperti cara pandang negara saat ini. Akan tetapi, aparatur negara merupakan representasi dari lembaga-lembaga yang menyokong kedaulatan secara adat, pemerintahan, militer, hingga aspek internal simbolis yang kerap kali dilewatkan dalam pembahasan tata kota kerajaan. Di dalam satu deskripsi arsip Yogyakarta tahun 1788, tatkala Sri Sultan Hamengkubuwono pertama menjamu residen di pesantren Kertanegara, tercatat setidaknya ada 15 persatuan prajurit. Beberapa persatuan seperti Mandung Amirmono, Balangan, Mandro Protomo, dan beberapa persatuan lainnya sudah tidak ditemukan lagi pasca Perang Jawa. Di samping aparatur militer, kelembagaan lain seperti lembaga peradilan, lembaga pertanahan, hingga urusan pajak dan perekonomian tercatat begitu detail. Kelembagaan dalam aparatur negara semakin kompleks pasca Perang Jawa. Tatkala pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7, keterbukaan ekonomi di negara Ngayogyakarta membawa angin segar pada pembangunan. Konsekuensi dari pembangunan tersebut adalah pembentukan kelembagaan baru untuk mengatur tata pemerintahan yang semakin rumit. Di dalam satu arsip pedagologi, setidaknya terdapat 113 kelompok aparatur negara, baik dari golongan abdi dalam, kesatuan militer, hingga administrasi pemerintahan. Keberadaan setiap kelompok aparatur tersebut setidaknya masih dapat ditemukan hingga pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebelum tahun 1952. Pasca kedudukan Jepang, aparatur negara Ngayogyakarta diubah sesuai dengan tatanan pemerintahan Yogyakarta Koti. Sultan pada saat itu dilantik pula sebagai Ko atau pimpinan tertinggi di suatu daerah. Peristiwa inilah yang menjadi titik balik dari ketiadaan otonomi keraton dalam mengelola tata pemerintah berbasis kota kerajaan. Klimaksnya pasca agresi militer Belanda kedua di tahun 1950. Sebelumnya, aparatur negara Ngayogyakarta telah berubah seiring dengan kemerdekaan Indonesia. Masa dalam dan hadirin tamu undangan, dalam membahas aparatur negara, agaknya perlu untuk meninjau aspek relevan dengan kondisi saat ini. Merujuk pada konvensi di Uruguay, Montevideo di Uruguay tahun 1933, disebutkan bahwa keberadaan aparatur negara sebagai elemen pemerintah di suatu negara yang menyatakan merdeka merupakan komponen penting dalam mendukung kedaulatan. Pasalnya, prinsip dari kedaulatan suatu negara apabila dapat memenuhi 4 komponen penting, diantaranya adalah wilayah yang jelas, masyarakat yang menetap, pemerintah yang mapan, dan diakui oleh negara lain. Apabila ditinjau dari latar belakang sejarah, 4
Keempat komponen tersebut telah dimiliki Yogyakarta sejak perjanjian Giyanti. Tatkala membangun Yogyakarta sebagai Raja baru, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama melalui Patih dan Rejo telah menata daerah-daerah yang menjadi kekuasaan dari Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan tidak sekedar membagi wilayah Yogyakarta dalam kategori Kutha Negoro, Negoro Agung, Monconegari, dan Pesisir, namun juga membentuk pemerintahan dari masing-masing kawasan. Hari ini tercatat sejarah tersebut diwujudkan dalam pameran Hamung Nagari Aparatur Negari Yogyakarta. Pameran mampu membawa siapapun yang menyaksikan hadir dalam informasi yang kompleks tentang tatanan pemerintah di Yogyakarta. Warisannya dari kelembagaan tersebut kemudian dapat disaksikan dalam toponimi kampung kota saat ini. Selamat menikmati pembukaan pameran. Selamat menyelami lebih dalam sejarah pemerintah kota kerajaan. Salam Pamuji Rahayu. Matur sembahun Gusti Yogyakarta atas perkenanannya menyampaikan sambutan pada